Kelihatan. Kelihatan. Cerianya kelihatan. Putra asli Brandan. Bagaimana nih SPG sudah menjalankan yang baik atau walaupun bahan bakunya datangnya bagus, fresh, ya kan, kemudian yang sesuai dengan standar. Nah, disitulah peran kepala SPPG. Kita turut berbelasungkawa lah, ya kan, dan kita turut prihatin bagaimana apa yang sudah terjadi di Tanah Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cakap-Cakap Ahoy. Nah, jadi hari ini saya bersama Abang Tengku Agung Kurniawan STMH. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabar, Kak? Sehat, Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, kelihatan. Kelihatan. Cerianya kelihatan. Gimana kegiatan Abang sekarang? Ya, untuk kegiatan tetap sebagai koordinator regional bagian Sumatera Utara, kita tetap untuk terus keliling dan terus kita ke setiap SPPG untuk memonitoring bagaimana SOP itu telah dilaksanakan secara real time atau enggak. Itu kesibukan yang bukan kesibukan ya, yang harusnya yang setiap hari harus dilaksanakan. Begitu. Boleh dong, Bang, ceritakan abangnya asal dari mana dan lahirnya itu di mana? Oh ya, kita sebelum jauh kita ngobrol ya. Jadi kebetulan aku nih putra asli Brandan. Putra asli Brandan. Iya. Kita lahir kebetulan di Kecamatan Babalan, Desa Securai Selatan, Kampung Jawa. Jadi kita membawa pride-nya Brandan ya. Iya, benar. Ternyata abang orang Brandan asli ya, Bang. Nah, itu abang melanjutkan S2 ya, Bang? Iya, alhamdulillah. Jadi sebelum di sini, sebelum kita di Badan Gizi Nasional, ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa bersekolah, kemudian menuntut ilmu lanjutan. Ya, setelah strata 1 kita dikasih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke strata 2 di bawah naungan Kementerian Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Itu mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 gitu ya, alhamdulillah. Nah, abang kan jabatannya sebagai regional Sumut untuk MBG. Nah, pasti banyak sekali PR abang tentunya di dapur-dapur nih, Bang. Yang menjadi pertanyaan, apakah dapur-dapur yang bermasalah langsung ditutup itu, Bang? Oke, begini, kita harus paham dan tahu dulu kan. Iya. Pelaksanaan makan bergizi gratis ini kan kompleks. Iya, benar. Mulai dari ada penerimaan bahan baku, kemudian ada persiapan, kemudian ada pengolahan, kemudian ada quality control di situ, kemudian baru didistribusikan. Nah, untuk pelaksanaan ini kan SOP ini harus bertahap, bertingkat dan berlanjut, dan ini harus dilaksanakan pengawasannya langsung oleh kepala SPPG dan seluruh stafnya. Nah, kemudian untuk dapur-dapur yang bermasalah, untuk SPPG yang bermasalah, kita melaporkan, dan itu yang memiliki wewenangnya itu silahkan dari tingkat pusat untuk memberikan bagaimana sanksi dan ketegasan seperti itu. Nah, untuk kita pelaksanaan di lapangan, bagaimana pelaksanaan SOP ini harus sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan sama Badan Gizi Nasional. Tentunya dong, kita sebagai masyarakat luas, ya kan, sebagai masyarakat, sebagai penerima manfaat, kita maunya kan yang baik. Iya, benar. Ya kan? Kita maunya pelaksanaan yang baik. Nah, itulah tugas saya untuk bagaimana nih SPG sudah menjalankan yang baik atau belum. Jadi yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan. Begitu. Nah, selanjutnya kemarin kita sempat nih, Bang, digemparkan sama saudara kita yang berada di Brastagi yang keracunan MBG, Bang. Nah, ini penyebabnya itu apa ya, Bang? Oke. Atau satu tempat atau semuanya?
begini, kalau kita berbicaranya tentang kontaminasi makanan atau kejadian fatal di dalam itulah tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini kita memiliki mulai dari penerima bahan bakunya sesuai atau enggak. Walaupun bahan bakunya datangnya bagus, fresh, ya kan, kemudian sesuai dengan standarnya, tetapi secara pengolahannya mungkin ada miss di situ. Misalnya pencucian dari sayurnya kurang maksimal, atau penanganan untuk protein hewaninya seperti ayam, ikan ataupun telurnya itu kurang maksimal. Itulah yang bisa menyebabkan. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah terbit, berdasarkan penelitian, kenapa terjadinya keracunan? Itu terjadi karena pengolahannya kurang baik. Nah, besar kemungkinan itu di pengolahan bahan bakunya kurang baik. Iya, benar. Jadi bukan hanya standar bahan bakunya saja, tetapi bagaimana pengolahan bahan bakunya. Nah, disitulah peran kepala SPPG untuk cek dan recheck pelaksanaannya sesuai SOP atau belum. Nah, kebetulan kemarin ya kita turut berbelasungkawa lah, ya kan, dan kita turut prihatin bagaimana apa yang sudah terjadi di Tanah Karo, khususnya di Brastagi. Ya, itu ada kesalahan dalam pelaksanaan SOP. Kita udah cek CCTV, kita sudah wawancara seluruh relawan, kita sudah wawancara kepala SPPG, ahli gizi dan akuntannya. Ternyata memang ada miss dalam pelaksanaan operasionalnya, mulai dari pengolahan sampai ke distribusinya itu ada kesalahan. Dan berdasarkan dari hasil lab yang sudah dilaksanakan dari Labkesda maupun Bepom, itu ternyata membuktikan bahwasannya ada bakteri Staphylococcus di situ. Ada bakteri Staphylococcus yang memungkinkan bahwasannya kelompok penerima manfaat ini terjadi kurang sehat, akhirnya kurang sehat. Nah, ya kita berbelasungkawa dan kami khususnya dari Badan Gizi Nasional meminta maaf tentunya kan. Nah, tetapi ini menjadi tamparan keras pastinya. Ini menjadi tamparan keras untuk kita Badan Gizi Nasional untuk lebih aware terhadap pelaksanaan di lapangan. Ini juga khususnya kepada seluruh kepala SPPG harus terus berada di SPPG selama pelaksanaan standar operasional itu berjalan dengan baik atau enggak. Nah, kalau ada SOP yang dilanggar, ya tentunya kepala SPPG harus siap bertanggung jawab. Begitu mungkin. Itu satu sekolah aja atau ada yang sekolah lain kena? Nah, untuk sekolahnya, jadi untuk pelaksanaan itu ada dua kali masa. Itu waktu di gelombang pertama itu sudah aman, alhamdulillah. Dan kemudian yang di gelombang kedua itu ada di dua sekolah. Dua sekolah ini yang pertama ada SMA Negeri 1 Brastagi, kemudian ada SMA SMK Yayasan Bersama di Brastagi juga. Nah, kalau mengingat dari kejadian kemarin itu tentunya ya kita sedih melihat bagaimana respon dari masyarakat, kemudian respon dari penerima manfaat. Nah, ini menjadi PR untuk kita bagaimana secara kualitas ya, kita bicaranya kualitas. Secara kualitas harus sesuai dengan standar gizi yang sudah ditentukan. Nah, itu dia. Jadi ya ini bukan hanya bagaimana dengan mestinya. Kalau ya di
dapur yang dibuka di Sumatera Utara, apakah ada bertambah lagi nanti ke depannya, Bang? Untuk sekarang berdasarkan database kita itu ada 1.377 SPPG yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di 3,2 juta penerima manfaat. Itu bermacam-macam kelompok, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, mulai dari ibu hamil sampai dengan balita non PAUD. Ya, untuk pertambahan dan seperti apanya, ya, itu bukan di kewenangan saya. Wewenangnya bukan ada di saya. Wewenangnya itu ada di Badan Gizi Nasional di wilayah pusat. Saya nggak berani menyampaikan itu karena bukan wewenangnya saya. Kenapa? Untuk penambahan dan segala macam, kita nggak berani untuk sampaikan itu. Nah, yang menjadi fokusnya kita adalah yang ada ini kita tingkatkan kualitasnya, dan kita bagi yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Badan, bahwasanya budaya-budaya yang lama-lama itu silahkan ditinggalkan kalau memang kita mau jalan satu barisan. Seperti itu. Jadi kami khususnya di Sumatera Utara berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Masyarakat juga ada sebagian kurang paham nih, Bang. MBG ini makanannya tidak manis dan tidak pedas, sehingga ada sebagian anak tidak mau memakan, khususnya anak SMA nih, Bang. Kira-kira gimana tuh, Bang, tanggapannya? Iya. Jadi sebetulnya ini menarik, adanya makan bergizi gratis ini menarik. Iya, benar. Akhirnya kita mau menciptakan budayanya yang baru. Nah, di budaya yang baru ini kan maksud dari Pak Presiden ini nggak hanya makan aja, kita nggak hanya memberikan makan, tetapi kita memberikan edukasi bahwasanya makan yang bergizi itu belum tentu selalu enak. Contoh begini, mungkin ya di beberapa wilayah di tempat kita itu banyak yang fast food, beraneka macam ragam, mulai dari sushi, burger, dan semuanya itu kita bisa terima itu dalam waktu 5 menit dan rasanya enak. Tapi apakah kita harus punya ini big question marknya adalah apakah itu bakalan berdampak baik atau berdampak buruk untuk diri kita, khususnya lagi nih, wabil khusus untuk teman-teman yang sedang dalam masa pertumbuhan nih, ya kan, sedang masa dalam pertumbuhan, dari mulai kalau di balita tuh 1000 hari pertama, kemudian masa keemasannya itu ada di umur 12 sampai 17 tahun. Jadi itu masa pertumbuhan ya, golden age kan? Nah, jadi ada juga penelitian menentukan bahwasanya apa yang kita makan itu menentukan bagaimana respon dari psikomotorik kita. Jadi makan bergizi ini menariknya seperti apa? Ini menciptakan budaya baru, khususnya anak SD misalnya. Kalau dulu kita jarang sekali melihat, memang ada, tapi tidak semua sekolah itu bisa mengantri. Kita sebelum makan kita bisa berdoa, dan itu kan meningkatkan budaya. Nggak hanya makan, tetapi ada budaya-budaya sosial di situ. Contohnya di Jepang. Kalau di Jepang itu anak SD itu bukan diajari matematika dulu, tetapi mereka diajari untuk mengantri. Nah, ini budaya-budaya seperti ini harus kita kedepankan dan kita sampaikan. Kemudian contohnya tadi anak SMA sudah mulai mengenal rasa, sudah mulai mengenal bagaimana enaknya makanan misalnya. Kita berupaya makanan bergizi ini enak, tapi nggak semuanya makanan bergizi itu enak. Contoh, nggak selamanya yang baik itu enak, ya kan? Tapi kita punya aturan di setiap SPPG, dan pelaksanaan makan bergizi gratis itu tidak menggunakan MSG, tidak menggunakan penyedap rasa. Nah, artinya kalau menggunakan garam ya garamnya asli. Kalau ada rasa asin ya asinnya asli berarti. Kalau ada rasa manis berarti sayurnya manis, begitu, fresh sayurnya.
bukan artian dapat dari apa namanya MSG ataupun segala macamnya. Jadi kita mau sampaikan bahwasanya tentunya kita berupaya makan bergizi ini enak, tapi yang enak belum tentu bergizi. Iya benar. Itu dia, itu poinnya. Tapi percayalah, ya kan? Percayalah bahwasanya apa yang kami masak itu, apa yang dimasak oleh SPBG itu, yang kami inginkan itu yang terbaik untuk sampai di penerima manfaat. Begitu. Oh. Nah selanjutnya Bang, kemudian ada nih Bang makanan yang tidak boleh diberikan kepada siswa saat ini, entah buah atau ikan, entah makanan apa gitu Bang. Ikan ini tidak boleh atau buahnya yang tidak boleh? Nah, jadi begini, pada dasarnya semua makanan itu boleh. Pada dasarnya semua makanan itu boleh. Tetapi kembali lagi tadi, kita punya beberapa rangkaian, ya kan, mulai dari penerima bahan baku, kemudian pengolahan, ya kan, sampai dengan pendistribusian. Berkaca dari kejadian yang ada di Kadung, itu menunya salah satu menunya adalah ikan laut. Jadi ikan laut, ikan merah, ikan yang dagingnya merah, kayak ikan tongkol, ikan dencis, ikan ikan tuna. Jadi di dalam ikan itu ada namanya asam amino. Nah, kalau asam amino ini sudah kena dengan air, ya kan, dan didiamkan di suhu ruang, itu asam aminonya akan pecah menjadi histamin. Nah, histamin itulah yang akan memberikan reaksi kepada orang yang makan. Namanya alergen. Alergennya itu bisa bentuknya bibir kita gatal, tenggorokan kita gatal atau panas, ya kan? Itulah yang sering terjadi. Kebanyakan dari bukan kebanyakan ya, beberapa dari petugas SPBG ini belum terlalu mengenal. Jadi kalau saya sarankan itu untuk penggunaan ikan laut itu bagi orang yang bukan ahlinya jangan dilaksanakan, kecuali kita di pesisir kan nggak mungkin juga nih, misal di Maluku orang mau makan ikan laut kita nggak bolehin kan, nggak mungkin juga, tapi mereka kan udah ahlinya. Atau misal di sini di Sibolga ahli banyak yang suka dengan ikan laut kan nggak mungkin juga. Nah, ada yang nggak diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan adalah seluruh makanan yang tidak diolah di SPBG. Contohnya, saya tuh selalu sampaikan kalau saya datang ke SPBG, diupayakan untuk penggunaan sayur mayur itu harus diolah, harus dimasak. Jadi kadang beberapa teman-teman kepala SPBG ini kadang mungkin lupa atau beberapa teman-teman ahli gizi juga maunya yang simpel gitu kan. Yang nggak boleh tuh contoh nih, selada 1 lembar, kemudian nanti dikasih timun 2 potong, kemudian dikasih tomat 1 potong. Nah itu kan nggak diolah, itu punya kemungkinan yang kurang baik dan kurang diterima oleh teman-teman penerima manfaat. Artinya yuk kita bisa bervariasi lah, kita bisa bervariasi bagaimana kita bisa meningkatkan mood makan dari teman-teman Gen Z ya. Kalau sekarang tuh anak SMA Gen Z ya. Nah Gen Z ini kan kebanyakan yang picky eater kan. Jadi kita punya PR untuk memberikan mengikuti selera dari teman-teman Gen Z, bukannya kita malah kita anggap kita selalu benar, enggak. Itu yang nggak boleh. Makanan yang tidak diolah di SPBG, semua yang di dalam ompreng itu harus diolah di SPBG. Minimal kan
rebus-rebusan tuh kan bagus tuh. Iya. Rebusan. Kalau sekarang kan lagi tren kan makanan rebus-rebusan kan, wortel rebus, jagung direbus kan, itu kan jadi apa namanya, alternatif untuk Gen Z. Makan kadang ubi cilembu pengganti karbohidrat mereka kan, jadi kan sekarang jadi dibuat garnish kan, mereka akhirnya senang begitu kan, looknya bagus, warnanya menarik ya kan, warnanya menarik dan rasanya enak, mungkin itu. Nah, jika ada permasalahan di MBG nih Bang, apakah ada tempat masyarakat untuk mengadu atau layanan Bang? Oh tentu ada dong, kita harus fair. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kita harus fair, semuanya ada tempat pengaduan. Kalau di Badan Gizi Nasional sendiri, ya kan, di Badan Gizi Nasional sendiri sudah memberikan PO Box-nya, sudah memberikan PO Box bahwasanya kalau yang ini mau lapor kemana, ya kan, saya coba sampaikan PO Box-nya. Ini dia. Help desk Badan Gizi Nasional, bisa ke call center, bisa ke telepon 127 di Sahabat Sagi, kemudian bisa ke email halo@bgn.go.id, kemudian bisa langsung, kalau khususnya ke kita ke regional Sumatera Utara, bisa melalui Instagram kita, ya kan, bisa melalui Instagram kita, di DM aja kita di @sppg regional Sumut, @sppg regional Sumut. Kemudian kalau nomor handphone ada, kita punya kontak pengaduan di 0877 9065 2459. Kita terbuka untuk aspirasi masyarakat, kemudian masukan-masukan, evaluasi dari mana nih dapat SPPG yang tidak melaksanakan kualitasnya dengan baik dan benar. Kita siap kok. Nah, kita harus sepakat dan kita harus sama-sama kawal ini program baik, ini program mulia yang membentuk karakter, yang gak hanya memberikan makan, tapi membentuk karakter, budaya, dan bagaimana untuk 2045, ya cita-cita kita semua kan, Indonesia Emas tahun 2045. Ya itu kan cita-cita. Dan semua itu dimulai dari sekarang. Dan pelaksanaan yang baik. Itu sih. Oke Bang, terima kasih Bang udah nyempet waktunya, udah kemari cakap-cakap sama kita, cakap-cakap tadi ya. Ya, terima kasih Kak. Iya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kita punya kesempatan untuk cakap-cakap di sini, di Langkat ya, di Brandan khususnya. Balik kampung kita ini. Terima kasih Kak, mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait MBG. Saya juga minta doa dari seluruh penonton dan seluruh masyarakat bahwasanya pelaksanaan makan bergizi gratis di Sumut bisa menjadi lebih baik. Amin. Baik guys, itu tadi cakap-cakap sama kami. Sebenarnya masih kurang gitu ya Bang. Kita lah lain waktu kita harus sempatin lagi kan untuk ngobrol-ngobrol. Iya, boleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Cakap-Cakap Ahoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.